Bismillah, kita mulai nggih. Sada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Kaifa halukum? Sada. Naam. Alhamdulillah. Khair. Baik, Bismillah, kita mulai untuk materi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ya, Bismillah di pagi hari ini insya Allah kita akan masuk di pembahasan fi'il mudhari yang majhul ya. Ini lanjutan bagi yang punya bukunya bisa dibuka di halaman 21 ya. Kita sampai di sini sepertinya. Nah, jadi berkaitan dengan fiil, baik fiil madi ataupun fiil mudhari, maka nanti ada tasrifan yang maklum. Maklum itu berarti yang failnya ada di situ, tapi ada yang majhul. Ya. Majhul itu tidak ada failnya, tapi nanti yang ada naibul fa'il. Nah, bagaimana membedakannya? Maka kalau fil madi itu dhamma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Nah, jadi di dhammah awalnya di kasroh sebelum yang terakhir. Itu kalau fil madi. Jadi kalau misalnya awalnya kataba berarti ini maklum. Ketika nanti berubah jadi majhul, maka nanti menjadi kutiba dia. Dhamma awwaluhu wa futihama wa kusira ma qabla akhirih. Nah, untuk fi'il mudhari maka nanti rumusnya dhamma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Jadi kalau yaktubu misalnya maka nanti dia jadi yuktabu ketika nanti jadi majhul. Nah, untuk membedakan majhul dan maklum nanti di sana ya. Tapi kalau gundul nggak ada harokatnya berarti nanti dari sisi penerjemahnya, artinya yang mau baca itu dia teliti di situ apakah ada failnya atau tidak. Jika tidak ada failnya, berarti dibuat majhul fiilnya. Nanti seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kita mentasrif untuk fiil mudhari yang majhul? Nah, maka kita masuk di pembahasan di kitab Al-Kafi karya Syekh Ahmad Aceng Zakaria. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Ustadz Zakaria fi kitabihi Al-Kafi fi Sarf rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Tasriful fi'lil mudhari'i ini membahas tentang tasrif dari fi'il mudhari al-majhul yang tidak diketahui maksudnya fa'ilnya ma'a dhamiri raf'in munfasilin bersama dengan dhamir rafa yang munfasil. Munfasil. Nah, jadi nanti domirnya ini dia berposisi sebagai naibul fa'ilnya. Misalnya yunsaru, yunsaru. Nah, maka naibul fa'il dari yunsaru ini adalah domir mustatir huwa. Nah, kalau tunsaru maka yang tersembunyi adalah domir mustatir hiya.
Oh, ke samping ya. Nah, kalau huwa nanti jadinya yunsoru. Kalau huma nanti jadinya yunsoroni. Maka alif ini dia nanti jadi naibul fa'il, ya. Nun tanda rofanya. Kalau hum nanti yunsoruna. Wau nanti jadi naibul fa'ilnya. Kalau hiya maka fiilnya berubah menjadi tunsoru. Nah, tunsoru naibul fa'ilnya adalah domir mustatir hiya. Di sini tidak ada ya domir yang nampak. Huma nanti mudoreknya jadi tunsoroni, maka alif jadi naibul fa'il, nun ini tanda rofa. Hunna yunsorna. Nah, yunsorna nunnya ini adalah naibul fa'ilnya. Kalau anta jadi tunsoru, tunsoru naibul fa'ilnya adalah domir mustatir anta. Tidak ada di sini. Antuma jadi tunsoroni, maka alif ini naibul fa'ilnya. Nun ini tanda rofaknya dia. Antum tunsoruna. Wawunya naibul fa'il. Nunnya adalah tanda rofa. Kalau anti jadi tunsorina. Ya ini naibul fa'ilnya. Nun ini tanda rofa. Antuma tunsoroni. Alif ini menjadi naibul fa'il. Nun tanda rofaknya dia. Antunna tunsorna. Ini salah ya. Nanti bisa diganti di kitabnya. Antunna tunsorna. Maka nun ini ini adalah naibul fa'ilnya. Ana unsoru unsoru naibul fa'ilnya domir mustatir ana tidak nampak di sini. Nahnu nun soru nun soru naibul fa'ilnya domir mustatir nahnu di sini ya tidak nampak. Jadi kalau di fil mudhari yang mustatir itu nanti ada 5 tempat. Di huwa, hiya, anta, ana, dan nahnu. Nah, ini berkaitan dengan tasrifan fil mudhari untuk yang majhul ya, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk di pembahasan fil mudhari ketika kemasukan amil nasab, misalnya lan. Nah, terus bagaimana tasrifannya dari yaktubu sampai naktubu ya, 14 domir itu. Maka nanti kalau lan ini kan amil nasab, dia masuk ke yaktubu, asalnya kan ini yaktubu. Nah, ketika kemasukan lan, maka berubah harokatnya menjadi yaktuba. Yang tadi asalnya yaktubu menjadi yaktuba. Nah, yang kedua, lan yaktuba ini aslinya adalah yaktubani. Ada nun di sini. Yaktubani. Nah, ketika kemasukan lan, maka nunnya dihapus. Jadi tanda nasabnya dia adalah dengan menghapus nun. Tanda rofa itu kan dengan adanya nun di situ. Nah, ketika nasab, maka dibuang nunnya. Kemudian lan yaktubu ya. Aslinya yaktubuna. Kemasukan lan, maka nunnya hilang, dihapus. Yaktubu. Kemudian lan taktuba, aslinya taktubu. Nah, ketika kemasukan lan menjadi lan taktuba. Kemudian lan taktuba ini asalnya adalah taktubani. Nah, ketika kemasukan lan, nunnya dihapus. Lan yaktubna. Nah, yaktubna ini tidak terjadi perubahan dia. Mau kemasukan lan, amil nasab, atau kemasukan amil jazm, maka tidak ada perubahan. Kenapa? Karena fil mudhari di hunna sama di antuna nanti dia mabni. Nah, di antuna ini mabni nanti. Nah, jadi tidak terjadi perubahan pada pada akhir katanya. Nah, kemudian lan taktuba, taktuba ini untuk anta ya.
Jadi deretan tiga di atas itu untuk huwa, huma, hum. Bawahnya hiya, huma, hunna. Sekarang kita masuk anta. Nah, lan taktuba ini aslinya adalah taktubu juga. Tapi kemasukan lan nanti jadi dibaca taktuba. Aslinya taktubu ketika rofa. Kemudian lan taktuba ini aslinya taktubani. Kemudian kemasukan lan dihapus nunnya dia menjadi lan taktuba. Kemudian lan taktubu ini aslinya lan taktubuna. Kemasukan lan nunnya dihapus. Kemudian lan taktubi asalnya adalah lan taktubina. Ada nunnya juga di sini. Ketika rofa. Ketika kemasukan lan maka dihapus ini. Kemudian lan taktuba berikutnya ini asalnya lan taktubani. Kemasukan lan nunnya dihapus. Kemudian untuk di antunna lan taktubna. Ini tidak terjadi perubahan karena dia mabni. Lan taktubna. Kemudian lan aktuba aslinya aktubu. Ketika kemasukan lan dibaca lan aktuba. Kemudian lan naktuba aslinya naktubu. Kami menulis. Lan naktuba kami tidak menulis. Lan itu artinya tidak. Nah, ini perubahan fi'il mudhari ketika dia kemasukan lan. Jadi, tasrifan fi'il mudhari yang 14 itu yang mana ada alif nun, waw nun, ya nun di belakang fi'il mudhari'nya itu disebut dengan af'alul khomsah. Meskipun jumlahnya sebenarnya bukan 5. Af'alul khomsah itu kan fi'il-fi'il yang 5 ya. Aslinya bukan 5 dia. Aslinya itu ada satu, dua, kemudian tiga, kemudian empat, lima, enam, tujuh. Aslinya itu ada 7, yang ada alif nun, wa nun, ya nun. Tetapi karena ada yang mirip, maka digabung jadi satu. Makanya disebut dengan af'alul khomsah dia. Yang digabung jadi satu yang mana? Ini. Nah, ini semuanya jadi satu. Dihitung satu dia, karena mirip. Jadi total kan tadi ada 7 ya. Kemudian 3 digabung jadi satu total 5. Makanya disebut dengan af'alul khomsah. Fi'il-fi'il yang 5. Aslinya nggak 5. Aslinya ada 7 gitu. Cuman karena ada yang mirip maka digabung jadi satu. Seperti itu. Nah, jadi semua fi'il mudhari yang bersambung dengan alif nun, waw nun, ya nun di akhirnya, ketika kemasukan lan maka nunnya dihapus ya. Seperti itu. Nah, sementara yang tidak bersambung dengan alif nun, waw nun, ya nun, ketika nanti bersambung didahului lan, maka nanti berubah jadi fathah ya. Kecuali di hunna dan antunna, karena dia mabni, tidak terjadi perubahan di sana. Nah, sampai di sini dulu, Satsata. Silahkan bisa disampaikan jika ada yang perlu diulang, dipersilahkan. Belum ada, Satsata? Nah, jika belum ada, kita lanjut dulu ya. Nanti ini silakan bisa ditasrif sendiri ya di kitabnya. Misalnya kalau mau mentasrif lan yas'al ya berarti ya lan yas'al, lan yas'ala, lan yas'alu, lan tas'al, lan tas'ala, lan yas'alna, lan tas'ala, lan tas'ala, lan tas'alu, lan tas'ali, lan tas'ala, lan tas'alna, lan as'ala, kemudian lan nas'ala. Nah, nanti tasrifannya seperti itu. Nah, kemudian berikutnya sekarang tasrifan fi'il mudhari yang mana dia bersambung dengan amil jazm. Nah, amil jazm itu yang mana? Lam ini. Nah,
Ketika bersambung dengan lam atau didahului lam, maka terjadi perubahan pada fi'il mudhari'nya. Fi'il mudhari'nya harus dijazm namanya. Nah, maka yang tadinya asalnya yadhabu, ketika kemasukan lam, dia jadi yadhab. Jadi yadhab. Kemudian berikutnya jadi lan yadhaba. Aslinya yadhaban. Jadi sama. Untuk yang berakhiran alif nun, waw nun, ya nun, ketika kemasukan amil jazm lam, maka juga nunnya dibuang. Jadi tanda jazmnya dia adalah membuang nun. Sama dengan tanda nasab tadi. Jadi ketika kemasukan lan, maka nunnya dibuang. Ketika kemasukan lam, juga nunnya dibuang. Nah, makanya jadinya lan yadhaba, kemudian lan yadhabu. Aslinya yadhabuna. Karena kemasukan lam, makanya nunnya dihapus. Kemudian lam tadhab. Ini aslinya kan tadhabu. Kemasukan lam jadi disukun. Menjadi lam tadhab. Kemudian lam tadhaba aslinya tadhabani. Nah, kemasukan lam, nunnya dihapus. Lam yadhabna. Kalau yadhabna tidak terjadi perubahan di sini. Kenapa? Karena dia mabni. Jadi fil mudhari di hunna sama antunna nanti dia mabni dia. Nah, kemudian lam tadhab. Ini untuk anti ya. Anta. Lam tadhab. Aslinya tadhabu. Kemasukan lam jadi tadhab. Kemudian lam tadhaba. Aslinya tadhabani di sini. Kemudian lam tadhabu. Aslinya tadhabuna. Kemasukan lam jadi dibuang nunnya. Kemudian lam tadhabi. Ini aslinya tadhabina. Nunnya dihapus karena kemasukan lam. Kemudian lam tadhaba aslinya juga tadhabani. Lam tadhabna ini mabni, tidak terjadi perubahan pada fi'il mudhari'nya. Lam adhab aslinya adhabu menjadi lam adhab disukun. Kemudian lam nadhab aslinya nadhabu kemasukan lam jadi disukun. Jadi selain yang ada alif nun, waw nun, ya nun, maka nanti ketika didahului lam, maka nanti dia disukun. Kecuali di hunna sama antunna tadi ya. Karena dia mabni. Seperti itu. Nah, itu berkaitan dengan fi'il mudhari ya. Mulai dari yang rofa, yang nasob, sampai kemudian yang jazm. Nanti amil jazmnya tinggal ganti-ganti tidak ada masalah. Karena tasrifan fi'il mudhari'nya sama semua nanti modelnya seperti ini. Ketika amil nasabnya juga berganti nggak ada masalah. Karena perubahannya pun sama. Sebagaimana ketika bersambung dengan lan yang nasab ataupun ketika bersambung dengan yang lam untuk yang jazm. Seperti itu. Nah, artinya kapan fi'il mudhari itu dia rofa dibaca ketika tidak kemasukan amil nasab ataupun tidak kemasukan amil jazm. Berarti nanti dia dibaca rofa. Tasrifannya sebagaimana yang awal gitu. Yaktubu gitu. Jadi kalau misalnya kita ketemu fi'il mudhari misalnya. Nggak ada harokatnya seperti itu. Kita mau baca apa nih? Seperti itu. Kita mau baca ya'lamu, ya'lama, ya'lam. Maka jawabannya dibaca ya'lamu. Harus dibaca rofa. Kenapa? Karena sebelum ya'lamu ini tidak ada amil nasab, tidak ada amil jazm. Jadi patokannya di sana. Semua fi'il mudhari dibaca rofa selama tidak kemasukan amil nasab atau amil jazm sebelumnya. Nah, itu kalau misalnya kita bingung mau dibaca apa nih? Rofa, nasab atau jazm seperti itu. Nah, selesai pembahasan fi'il mudhari. Nanti habis ini kita masuk di fi'il amr. Nah, silakan Ustaz kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan.
Nah, jika belum ada, kita lanjutkan pembahasan kita ya di pembahasan fi'il amr. Nah, sekarang kita masuk di fi'lul amri. Nah, apa itu fi'il amr? Huwa, dia, ma, dalla, ma apa yang, dalla menunjukkan ala tolabi syai'in. Terhadap melakukan sesuatu. Jadi permintaan terhadap sesuatu. Jadi fi'il amr itu kata kerja perintah kalau bahasa kita. Jadi kita memerintahkan untuk melakukan sesuatu. Mislu contohnya ijlis. Kita bilang ijlis, duduklah. Jadi kita memerintah seseorang untuk duduk. Idhab, pergilah. Urkut, ya. Ini kita minta tidur. Tidurlah seperti itu. Nah, jadi ada namanya fil amr atau kata kerja perintah. Nah, bagaimana bentuknya? Siyagu fi'lil amri, maka sigot untuk fil amr atau bentuk untuk fil amr itu, misalnya kalau wazannya yaf'ulu di mudhoreknya, jadi fil amr itu dia dibuat dari mudhorek. Berarti kalau kita ingin membuat fil amr, lihat fil mudhoreknya. Nah, kalau fil mudhoreknya yaf'ulu, maka fil amrnya uf'ul. Contohnya yasjudu, maka amarnya jadi usjud. Yaktubu menjadi uktub. Fil amarnya uktub. Jadi kalau fil mudhari'nya berwazan yaf'ulu, maka amarnya nanti wazannya uf'ul. Kalau yaf'alu, fil amarnya if'al. Yaf'alu if'al. Cuma kita ganti huruf mudhari'ahnya yang di awal ini. Iya-nya kita ganti jadi hamzah wasol. Nah, contohnya yaftahu jadi iftah. Yadhabu jadi idhab. Nah, kalau yaf'ilu maka wazannya jadi if'il untuk fi'il amarnya. Contohnya yajlisu jadi ijlis. Yadribu jadi idrib. Jadi membuat fi'il amar itu lihat fi'il mudhari'nya. Nah, kalau yaf'ulu maka kita ganti itu hamzah ya mudhari'ahnya dengan apa? Dengan hamzah wasol. Kemudian hamzah wasol ini kita harokati sebagaimana huruf ketiganya. Kalau huruf ketiganya dhammah, maka hamzah wasalnya juga dhammah. Tapi kalau misalnya huruf ketiganya fathah atau kasroh, maka huruf mudhari'ahnya juga harus dikasroh. Berarti tidak ada fi'il amr itu yang diawali fathah. Jadi yang diawalinya itu hanya dhammah atau kasroh nanti. Nah, ini pembuatan untuk fi'il amr. Jadi misalnya eh, kita bilang apa misalnya? Yakhruju misalnya. Maka jadi ukhruj. Nah, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana tasrifan fil amr? Nah, yang kita perintah itu kan orang kedua ya, namanya mukhatab. Berarti yang kita perintah itu cuma anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Berarti tasrifan fil amr itu cuma ada enam. Cuma ada enam. Nah, bagaimana kalau kita memerintah anta ya? Kamu satu orang laki-laki, maka jadinya uktub. Jadinya uktub. Ketika kita memerintah dua orang laki-laki, kita akan bilang uktuba. Tulislah oleh kalian berdua. Nah, kalau uktub, failnya domir mustatir anta. Jadi aslinya uktub anta. Tapi antanya nggak bisa ditulis. Wajib disembunyikan. Nah, uktuba, nah ini alif ini yang menunjukkan antumanya. Tulislah oleh kalian berdua. Uktubu, tulislah oleh kalian, wahai para laki-laki. Waw ini jadi failnya nanti. Uktubi, tulislah olehmu, wahai satu orang perempuan. Ya ini jadi failnya. Uktuba,
tulislah olehmu, wahai dua orang perempuan, uktubna, tulislah oleh kalian para wanita. Ya. Nah ini nanti jadi fa'il. Jadi tasrifan fil amr itu 6. Karena yang kita perintah itu kan cuma anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Memerintah diri sendiri itu enggak ada. Memerintah diri sendiri itu enggak ada. Nah, seperti itu. Sampai di sini dulu, Ustaz Sada. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Terkait tadi ya, dari awal, mudhari majhul, amil nasab, jazm, kemudian masuk fil amr. Tidak ada. Jika belum ada, kita coba praktek ya, sama-sama di sini. Di nomor 2 saja langsung. Tarjim ilal lughatil Indonesia. Jadi kita menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, silakan bisa diaktifkan mikrofonnya. Nah, yang pertama ada kata is'al. Nah, apa terjemahan untuk is'al? Bertanya, Ustaz. Iya, berarti terjemahannya Bertanyalah tanyalah. Nah, tanyalah olehmu ah, satu orang laki-laki. satu orang laki-laki. Kalau is'ali, Tanyalah olehmu satu orang perempuan. betul. Is'alu, Tanyalah olehmu kalian laki-laki. ta- tanyalah oleh kalian. Oleh kalian. Nah, atau bertanyalah kalian. Boleh. Is'alna. Tanyalah kalian, Wan. Iya. Is'ala, Tanyalah Bertanyalah kalian tanyalah kamu berdua. kamu berdua. berdua. Laki-laki bisa, perempuan bisa. Sama nanti. Is'ala pakainya. O'budu. Sembahlah oleh kalian Iya. Jadi di laki-laki. Quran ya banyak. Iqra'i. Bacalah olehmu Bacalah wahai satu untuk orang perempuan. Gitu. Jadi kalau kita merintah murid kita, diperhatikan domirnya ya. Misalnya kita bilang ikro berarti untuk laki-laki. Kalau ke perempuan ikro'i gitu. Ikro'u berarti boleh sebenarnya untuk laki-laki perempuan. Jadi kalau digabung laki-laki perempuan, domirnya pakai yang laki-laki nanti. Gitu. Jadi misalnya kita ngajar laki-laki perempuan, pakainya yang mana? Pakainya yang laki-laki. Karena nanti meliputi laki-laki atau perempuan. Tapi kalau khusus untuk perempuan, kita pakai domir untuk perempuan. Contohnya misalnya ijlisna. Nah ini berarti Duduk, duduklah duduklah kalian duduk perempuan. kalian perempuan. perempuan. Ya. Isroba. Minumlah Minum kamu berdua, laki-laki atau Betul. perempuan. berdua. Ukhruju. Pergilah, Keluar. keluar, Pergi. Ah, keluarlah Oh, keluar, keluar. keluar. Keluarlah kalian. Ukhruj kalian itu keluar. laki-laki. Nah, jadi ukhruj. Nah, itu untuk Arab ke Indonesia ya. Nah, yang agak berat sebenarnya Indonesia ke Arab gitu. Nah, harus mikir. Nah, boleh kita coba. Minumlah olehmu laki-laki. Berarti satu orang laki-laki. Apa bahasa Arabnya? Ashrobu. Ashrobu mudhari. Amr. Isyrab, isyrab. Isyrab. Stop. Isrob. Isyrab. Isrob. Isyrab. Isyrab satu orang. Isyrab. Tidurlah kamu berdua. Urkuda, Urkuda. Ya. Jadi rokoda itu artinya juga tidur. Sama kayak nama. Tapi nama ya namu belum masuk di pembahasan ini karena dia binanya beda kan, ajwaf. Nah, ini di kitab satu ini masih bahas yang salim, yang sahih. Urkuda. Nah, pergilah kalian laki-laki.
Idhabu. Idhabu. Tulislah oleh kamu, oleh kalian perempuan. Hmm, yuk. Apa? Ik, uktub. Yaktubna. Uktubna. Nah, uktubna. Uktubna. Dengarkanlah oleh kamu perempuan. Satu orang berarti. Ismir. Itu ya. Is. As. Isma, Ismail. Naam. Isma'i. Ismail. Ya, Ya, Isma'i. Ismail. Isma'i. Makanya kalau di sekolah ada tasmi'. Tapi itu dari kata samma'a yusammi'u tasmi'. Masdar, masdar. Tasmi'. Bacalah oleh kalian laki-laki. Iqra'u. Oh, Iqra'u ya. Betul. ikra'u. Jelaskan oleh kamu perempuan. Perempuan diminta menjelaskan. Bayani. Eh, Apa, Ustaz? Yang sahih. Menjelaskan itu apa? Mensyarah. Isra. Naam. Israhi. Karena perempuan. Iya. Israh. Isra. Iya. Israh. Mandilah. Kamu. Mandilah kalian laki-laki. Mandi apa? Agsil. Ah. Aku aku basuh Ghosala itu. yang silu. Taksilu. Betul ya? Bukan mencuci Membasuh ya? itu. Apa mandi? Taksilu. Iya, mandi bahasa Arabnya ghosala yang sil. Kayaknya bukan. Coba yang lain. Iksilu. Coba. Ghosala tuh mandi ya, bukan mencuci ya. Mencuci gosala, Ustaz. Membasuh. Iya, membasuh Membersihkan. bisa. Kita ke 9 dulu ya. 9 apa bahasa Arab? Kembalilah kamu berdua. Irji'a. Nah, betul. Irji'a. Irji'a. Dari kata roja'a yarji'u. Irji'a. Ir- Makanlah oleh kamu berdua laki-laki. Ukul. Hmm, Kita amal. Ukulah. Apa? Kula. Bisa. Pukulan. Kula. Dari kata kul ya. Kul. Kul. Kul Berarti makan. kula jadinya. Kula saja ya, Ustaz. Kula. Kula. Makanya di Ya. Quran ada kulu Kula. washrobu Ya. gitu. Kul, kulu, kula, kulu. Mm-mm. Kuli, kula, kulna. Kulna. Kula. Atau makan juga it'am bisa. Yang tadi Ustadz Novan. Oh iya, betul, betul. Betul ya, untuk yang mandi tadi bisa ghosala tapi itu untuk mandi besar, mandi wajib. Kalau istahama itu untuk mandi biasa. Tapi wazannya sudah nggak di sini. Berarti pakainya ghosala. Ghosala. Berarti jadinya apa tadi? Ig, igsilu ya. Iksilu ya. Igsilu. Nah, kemudian fil amr itu juga bisa bersambung dengan domir yang nasab sebagaimana madi dan mudhari seperti itu. Sebentar. Nah, kita lanjutkan. Afwan. Jadi fi'il mudhari pun juga bisa bersambung dengan domir yang nasab
ya, seperti itu. Yang nanti dia jadi maf'ul bih gitu. Misalnya is'alhu berarti tanyakanlah olehmu kepada dia. Itu kan kalau bahasa Indonesianya panjang, Arabnya cuma kayak gini. Is'alhu. Is'alhuma, tanyalah olehmu kepada dia berdua. Is'alhum, tanyalah olehmu kepada mereka. Is'alha, tanyalah olehmu wahai laki-laki kepada dia perempuan. Is'alhuma, tanyalah olehmu kepada dia berdua. Is'alhunna, tanyalah olehmu kepada mereka. Is'alni, tanyalah kamu kepadaku. Is'alna, tanyalah kamu kepada kami. Nah, jadi cuma ada berapa nih? 6, 8. Yang 6 kemana? Yang 6 sudah di atas tadi. Karena kalau ke anta antuma antum, anti antuma antuna kan kita memerintah seperti itu. Sehingga nanti tidak ada domir yang nasobnya untuk yang ke anta. Kan tidak mungkin kita bilang tanyalah oleh kamu, kamu gitu. Masa kita minta nanya kepada dirinya sendiri. Ya, meskipun secara bahasa Indonesia bisa aja gitu. Seperti itu. Nah, seperti itu saja untuk yang bersambung dengan domir nasab. Jadi secara i'rab nanti hu ini jadi maf'ulun bih. Huma jadi hu, huma, hum, ha, huma, hunna. Ini ketika bersambung dengan fiil apapun, baik madi, mudhari, amar, nanti dia jadi maf'ulun bihnya. Ni, na ini sama. Nah, nanti dia jadi maf'ulun bih. Ketika dia bersambung dengan fiil apapun. Tapi kalau bersambung dengan isim, nanti dia jadi mudhaf ilaih nantinya. Seperti itu. Nah, kita berlatih lagi. Di sini ada tarjim ila lughatil Indonesia. Nah, yang pertama, ushkuruhu. Apa terjemahannya kira-kira? Bersyukurlah kalian kepadanya. Bisa. Bersyukurlah kalian. Jadi, waw ini jadi fa'ilnya. Ini fi'il amr ya. Hunya maf'ulun bih. Is'alihi. Bertanyalah Hmm? eh, kamu perempuan satu orang padanya. Iya. Idribhum. Pukul pukullah mereka. Iya. Pukullah mereka. Unsuroha. Eh, tolong Ah, tolonglah dia. Nah, tolonglah kamu berdua dia. Berdua, Kamu berdua. Nah, alif ini nanti jadi fa'ilnya. Uktuluhum. bunuhlah mereka. Bunuhlah mereka. Oh, Bunuhlah. buduni. Sem- eh, sembahlah Mereka Hmm? Uni Jadi iya perintahkan mereka menyembahku. Mungkin terjemahannya begitu. iya makanya saya bingung Ustadz ini kan eh, Saya. saya ya gitu. Uh, Oh, perintahkan mereka menyembahku. imna'ahuma. Imna, mana'a yamna'u. cegah Imna, cegah atau cegah laranglah. Cegah, laranglah Laranglah. mereka uh, mereka laranglah kepada berdua. mereka olehmu berdua. berdua mereka. Oh, gimana Ustadz? Dua. Jadi kita minta mereka berdua di hadapan kita ini melarang dua orang yang lain gitu. Jadi terjemahannya gimana? Laranglah Eh, oleh laranglah mereka berdua oleh kalian berdua, gitu Ustadz. Enggak, laranglah oleh kalian berdua mereka. Kan yang kita perintah Ya. eh, antuma. Iya. Laranglah Ij'alna. mereka berdua. Ah,
Kalau terjemahannya sebenarnya kalau mau lebih singkat, laranglah mereka berdua. Nah, cuman dipahaminya untuk yang dilarang, yang diminta ini ya Orang gitu. dua orang yang kita minta. Tapi yang dilarang orang lain. Ya, Ij'alna. benar Ustaz. Jadikanlah kami. Jadikanlah kami gitu. Itu terjemah. Ij'al makan Tapi ju'ala yang kita jalan minta bahasa kan ke Arabnya. anta. Jadikanlah olehmu kami gitu. Kalau terjemahan lengkapnya. Kalau bebasnya jadikanlah kami. Gitu. Failnya siapa di sini? Domir musatir anta. Nanya maf'ulun bih. Anta. Nah, sekarang dari Indonesia ke Arab. Jadikanlah olehmu mereka. Aduh, Ij'alhum. eh, Ij'alhum. Nomor dua, tanyakanlah olehmu sekalian laki-laki kepadanya perempuan satu orang. Berarti is, jadi is perempuannya satu. perempuannya satu. Is'alu ha. Is'aluha. Betul. Istal isaluha. Is'aluha. Perintahlah olehmu perempuan. Isaluha. Perintahlah olehmu perempuan satu orang. Dia laki-laki. Tidak. Sudah. Berarti jadi apa? Amar ya'mur. I'marihi. Umir Jadi apa? Kalau amaro ya'muru, fi'il amarnya U'muri. nanti jadi U'murihi. Umuri. bisa mur atau u'mur. Berarti Umuri. 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 u'murihi. Hi. Hi. Betul. U'murihi. Tolonglah olehmu berdua mereka perempuan. Unsuraha. Unsuro hanya kurang tepat. Mereka perempuan. Surahunna. Hum. Unsurohunna. Hunnah Karena ya. perempuan. Hunnah. Hunna. Beribadalah kamu sekalian laki-laki kepadanya. Ubudu. U'budu hu. Uh. Ubuduhu. Betul ya? Ubuduhu. U'buduhu. Jadinya. Nah, itu materinya. Satu-satu. Tasrifan. Nah, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Persilahkan. Ustadz, yang Iya. Hmm? terjemahan is'alni yang di atas. Gimana Ustadz? Tolong diulang. Yang is'alni. Oh iya. Tanyakan kepadaku. Kalau seandainya Ustadz, Iya. subjeknya di depan, terus kita rubah seperti begini. Kamu tanyalah kepada saya. Gimana Ustadz? Iya, Beda. bisa. Kalau Is- terjemahannya bisa. Jadi supaya kadang-kadang kita biasa subjeknya di depan, kemudian predikat gitu, susunan Oh iya, betul, bahasa betul. Indonesia. Iya, bisa Itu. lebih lebih mudah dipahami. Ustaz. Iya, Betul. ya, enam Ustadz. Ada yang lain? Ustaz? Mana di kitab tuh bisa begini Ustaz ya. Is'al nih Ustaz. Tanyakanlah siapa engkau kepadaku gitu ya. Iya, kalau di pondok biasanya begitu, Ustaz. Jadi kalau terjemahan ini, apalagi kalau terjemahan Pegon, Ustaz. Di Begon ya. Pegon pesantren itu diterjemahin bahkan semuanya di terjemahan per kata dia. Gitu. Nah, ada yang lain? Ustaz? Silahkan.
Jika tidak ada, kita lanjut sedikit ya. Masih ada 8 menit insya Allah kita manfaatkan. Nah, kemudian ada fi'il amr jenis berikutnya ketika kita memerintah yang gaib. Kalau memerintah yang di depan kita kan sudah tadi pakai uf'ul, uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ula, uf'ulna. Tapi kalau kita memerintah yang gaib, gaib itu yang huwa, humahum, hiya, humahunna. Maka tidak bisa kita langsung pakai fi'il amr di sana. Nah, terus caranya bagaimana memerintah orang lain seperti itu? Maka jawabannya adalah huwa idkhalu lamil amri. Jadi memerintah yang gaib itu dengan idkhol. Idkhol itu memasukkan lamil amri, lamul amr. Lamul amr itu dia amil jazm yang li. Amil jazm itu kan ada lam, lama, alam, alama, lamul amri. Lamul amri itu li. Nah, fungsi dari lamul amri ini adalah untuk memerintah yang gaib. Karena tidak bisa kita langsung pakai fi'il amr kepada yang tidak ada di sekitar kita gitu. Maka caranya adalah dengan memasukkan lamul amri. Li ini amil jazm. Berarti nanti dia masuknya ke fi'il mudhari. Jadi memasukkan lamul amri yaitu li alal mudhari'i kepada fi'il mudhari'nya fayakunu majzuman. Maka fi'il mudhari itu menjadi jazm. Nah, mislu yaktub. Yaktub artinya sedang menulis. Liyaktub, li ini artinya hendaknya. Jadi kata perintah. Hendaknya yaktub dia menulis. Liyaktub, hendaknya dia menulis. Yahdur, sedang hadir atau akan hadir. Tapi kalau kita memerintah, hendaknya dia hadir, kita kasih lamul amri di awal. Menjadi liyahdur. Hendaknya dia hadir. Yadkhul. Nanti jadi liyadkhul. Hendaknya dia masuk. Karena yang kita perintah itu adalah bukan orang di depan kita gitu. Tetapi orang lain yang tidak ada di situ gitu. Atau mungkin dia jauh dari kita. Nah, jadi cara memerintahnya seperti itu. Jadi masukkan itu lamul amr ke fiil mudhari'nya. Nah, tasrifannya bagaimana? Menjadi liyaktub berarti untuk huwa hendaknya dia menulis satu orang laki-laki. Liyaktuba hendaknya dia dua orang laki-laki menulis. Liyaktubu hendaknya mereka menulis. Litaktub hendaklah dia satu orang perempuan menulis. Litaktuba hendaknya dia dua orang perempuan menulis. Liyaktubna hendaknya mereka perempuan menulis. Nah, tapi kalau yang kita perintah orang di depan kita, langsung pakai fil amr bisa. Tulislah gitu olehmu. Kita bisa langsung. Tapi kalau ke orang lain tidak bisa. Harus menggunakan lamul amr seperti itu. Nah, ini untuk memerintah yang gaib. Berarti liyaktub ini lamnya amil jazm, lamul amri. Yaktub fil mudhari jazm, tanda jazmnya sukun. Fa'ilnya domir mustatir huwa. Liyaktuba fa'ilnya alif sama. Liyaktubu fa'ilnya waw. Litaktub fa'ilnya domir mustatir hiya. Litaktuba fa'ilnya alif. Liyaktubna ini fa'ilnya nun. Liyaktubna tidak terjadi perubahan karena dia mabni ya. Dihunna sama antunna. Nah, seperti itu. Nah, nanti insya Allah untuk yang ini kita bahas di pekan depan, gitu, untuk latihannya. Baik, ada yang mau ditanyakan dulu? Saya masih ada waktu insya Allah. Masih ada 3 menit. Persilahkan. Berarti kalau masuk ke li ke fi'il mudhari itu jadi lamul amri Ustaz ya.
Ya, betul, Ustaz. Jadi amr, Jadi pemerintah yang gaib. kalau keisi menjadi huruf jar. Ah, betul, betul, Ustaz. Mm-mm. Nah, demikian, Ustaz Sadah. Ada yang mau ditanyakan lagi? Dipersilahkan. Jika belum ada, insya Allah nanti kita sambung lagi di pekan depan untuk tasrifan kita ya. Nah, mungkin itu dulu yang bisa kita bahas. Kita sampai di pembahasan amr ghaib ya, di halaman 25 insya Allah. Mungkin itu dulu yang bisa kita bahas. Syukron jazakumullah khairan kasir ala hudurikum fi hadzal majlis. Kita sambung lagi di pekan depan. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah wabarakatuh. besar. Wa iyyakum Jazakallah khairan ajmain. katsira, Ustaz.